Selamat malam Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Flaviana Susanti Murti, NIM 20030303085, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi. Saya akan memprodikan pembuatan ilmu sosial modern menurut Emile Durkheim. Saya akan bertanya sedikit dengan tugas parodi tentang mata kuliah teori sosiologi klasik. Saya akan bertanya sedikit menurut pemahaman Kak Vivi. Yang pertama, jelaskan pemikiran dasar oleh Emile Durkheim. Menurut saya, fakta sosial adalah seluruh tanda bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal. Atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya yang terlepas. Saya akan bertanya lagi sedikit. Yang kedua, sebutkan 3 metode untuk mempelajari sosiologi menurut Emile Durkheim. Menurut saya, sosiologi harus bersifat ilmiah, itu seperti di mana fenomena-fenomena sosial harus dipelajari secara objektif dan menunjukkan sifat kausalitasnya, dan sosiologi juga harus menunjukkan karakteristik sendiri yang berbeda dengan ilmu yang lain. Dan juga sampai kamu melihat atau menilai suatu kejadian dengan pendapat subjektifmu sendiri. Yang kita tahu, sosiologi itu fokus pada hubungan sosial, bukan pada ekonomi, politik, agama, atau hukum, melainkan dari sisi sosial. Sosiologi berkaitan dengan banyak masalah di dunia. Sosiologi juga dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk ilmu sosial, meskipun sama-sama mengkaji masyarakat. Ada beberapa perbedaan sosiologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama, kedudukan sosiologi dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan secara material. Sementara sosiologi mempelajari usaha-usaha dalam masyarakat secara keseluruhan. Kedua, sosiologi dan ilmu politik. Ilmu politik pada dasarnya mempelajari daya upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Sementara sosiologi menyatakan pada masyarakat yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola yang umum. Di sini saya akan menjelaskan lagi masalah sosial. Permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Contoh permasalahan sosial yang pertama, kenakalan remaja, kemiskinan, dan pengangguran. Mungkin ada lagi dari pertanyaannya. Baik, saya akan memberikan satu pertanyaan lagi buat Kak Vivi. Jelaskan 3 teori besar dari 3 tokoh Emile Durkheim, Karl Marx, dan Weber. Langsung saja, mengenal 3 teori besar dari Emile Durkheim, Karl Marx, dan Weber. Di sini saya akan menjelaskan. Dalam mempelajari sosiologi akan ditemukan 3 pemikiran utama, yaitu di mana dari ketiga pemikiran utama memiliki masing-masing teori disebut dengan grup teori pada masa awal perkembangan ilmu. Dalam teori ini, Durkheim melakukan pengkajian terkait konsep tatanan sosial dan melihat masyarakat dapat hidup secara harmonis melalui konsep tersebut. Teori fungsionalisme menjelaskan pemikiran Durkheim yang menjelaskan melalui pendekatan sistem. Kedua, teori konflik dan alienasi Karl Marx. Di sini dia menjelaskan tentang bagaimana bagaimana peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan. Yang terakhir, teori interkasionalisme simbolik.
Di sini dia menjelaskan bahwa individu bertindak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap makna yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik Bapak, itu saja hasil penjelasan dari saya tadi tentang pembuatan ilmu sosiologi modern menurut Emile Durkheim. Sekian dan terima kasih.